Langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat siang Sobat Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di talk show eksklusif dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan saya tidak akan sendirian karena sudah ada narasumber yang sangat luar biasa yang telah hadir di studio Sobat Sehat untuk membahas tema topik yang tentunya sangat menarik. Sobat Sehat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT sangat banyak beredar di pasaran. Dari yang dijual terbatas hanya untuk fasilitas pelayanan kesehatan maupun yang dapat dibeli oleh masyarakat. Di masa pandemi COVID-19, alat kesehatan atau alkes yang paling banyak digunakan adalah masker dan juga cover algown. Sedangkan PKRT yang banyak digunakan adalah disinfektan dan juga sabun. Lantas bagaimana mengetahui bahwa alkes dan PKRT tersebut telah memenuhi syarat baik dari keamanan, kualitas, dan juga manfaatnya? Pada hari ini Sobat Sehat kita akan bahas dalam topik mengenal alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT yang memenuhi syarat. Telah hadir narasumber kita di studio, kita sapa terlebih dahulu ada Dr. Cut Putri Aryani, MHkes, selaku Direktur Pengawasan Alat Kesehatan Kemenkes RI. Selamat siang Bu Dir, bagaimana kabarnya? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sehat, sehat selalu, ya baik kabarnya. Luar biasa, Bu Dir, ini kalau boleh jujur, Bu Dir jadi yang pertama narasumber yang datang lagi ke studio. Karena semenjak pandemi kan kita virtual terus. Betul, ya Bu ya? Jadi lewat virtual meeting ya. Betul, jadi ini hari yang sangat luar biasa juga untuk kita semua. Dan tadi sudah ada Bu Dir, Sobat Sehat ya, kamu juga bisa menyimak perbincangan kita di talk show eksklusif di live Instagramnya @radiokesehatan, dan kamu bisa bertanya seputaran topik di SMS ataupun WhatsApp 081187411919 atau mention langsung di Twitter Instagram kita @radiokesehatan. Bu Dir, mungkin sebagai pembuka di siang hari ini boleh disampaikan terlebih dahulu sebetulnya alat kesehatan itu yang seperti apa dan apa itu perbekalan kesehatan rumah tangga. Silakan Bu Dir. Terima kasih, Sobat Sehat. Memang sering sekali ini terbalik-balik ya pemahaman tentang apa sih alat kesehatan dan apa itu perbekalan kesehatan rumah tangga. Nah, kalau perbekalan kesehatan rumah tangga nanti ke depan kita menyingkatnya dengan singkatan PKRT ya. Nah, jadi alat kesehatan itu adalah satu alat atau instrumen ataupun implan yang digunakan untuk mendiagnostik, mencegah penyakit, kemudian mengobati, bahkan ada yang sampai untuk memperbaiki struktur tubuh seseorang. Ini yang misalnya untuk para penyandang disabilitas. Nah, contoh alat kesehatan itu ada alat kesehatan yang elektromedik yang dia menggunakan sumber listrik. Ada yang sumber listrik itu bisa langsung ke apa? Biasanya teman-teman pahamnya kalau ngecok gitu ya ke sumber listrik, atau bisa juga yang diberi baterai. Nah, kemudian ada alat kesehatan yang non elektromedik. Nah, itu pasti yang juga tidak bersumber listrik. Lalu ada alat kesehatan yang diagnostik in vitro. Kalau jenis ini teman-teman itu kenal pasti dengan RDT antigen yang in vitro, kemudian pemeriksaan gula darah, kolesterol. Nah, kalau yang elektromedik tadi misalnya yang bersumber listrik ya, bersumber listrik itu bisa tensimeter, itu kan ada tensimeter digital. Kita nggak boleh lagi sekarang menggunakan tensimeter yang eraksa, itu sudah dilarang. Nah, kita menggunakan tensimeter digital. Kemudian juga ada, kalau suka ke rumah sakit biar ada inkubator bayi, itu yang elektromedik. Yang non elektromedik termasuk yang tadi, tempat tidur, kursi roda, kemudian masker medis. Nah, itu juga dibagi-bagi lagi nanti. Tapi yang penting teman-teman tahu dulu deh. Nanti kalau elektromedik itu dibagi yang non elektromedik itu dibagi yang steril, tidak steril, yang elektromedik dibagi yang radiasi, non radiasi. Nah, seperti itulah. Jadi ada sampai nanti yang radiasi itu menggunakan mamografi, alat-alat ronsen, nah seperti itu. Tapi prinsipnya teman-teman tahu dulu, ada elektromedik yang alat kesehatannya digunakan bersumber listrik, ada non elektromedik yang tidak menggunakan listrik, ada yang diagnostik in vitro.
Nah, inilah yang tadi masuk masker medis, kemudian alat-alat yang jarum suntik itu seperti itu. Nah, nanti kita jelaskan di belakang lagi. Oke, baik. Nah, berarti memang alat-alat itu sebenarnya sudah ada di sekeliling kita ya, Bu Dir ya? Ya, itu untuk alat kesehatan. Saya lupa tadi pertanyaan juga PKRT ya. PKRT. Nah, perbekalan kesehatan rumah tangga ini adalah bahan atau campuran bahan yang juga digunakan untuk melindungi kesehatan di konsumsi di rumah tangga. Desinfektan, sabun, pembersih lantai. Nah, itu masuk ke kelompok-kelompok perbekalan kesehatan rumah tangga. Nah, ini yang memang nanti masing-masing itu ada resikonya juga. Ada yang alat kesehatan resikonya rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Demikian juga untuk perbekalan kesehatan rumah tangga. Ada yang tingkat resikonya rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Jadi itulah kira-kira apa itu alat kesehatan, apa itu perbekalan kesehatan, termasuklah perbekalan kesehatan itu deterjen ya, pelembut pakaian itu masuk di situ nanti kelompoknya. Ya kira-kira itu. Baik, nah tapi yang jadi pertanyaan Bu Dir, kenapa alat kesehatan dan PKRT ini harus memenuhi syarat? Bukankah kalau sudah ada di pasaran itu artinya sudah aman dan boleh digunakan oleh masyarakat, Bu Dir? Jadi betul. Nah, kenapa ini selalu ditanya ya, kenapa sih harus memenuhi syarat? Karena pertama, digunakan kan ada yang dimasukkan ke dalam tubuh, ada yang di luar tubuh, ada yang dengan cairan juga, nanti berkaitan dengan cairan tubuh. Ini tentu membutuhkan standar-standar mutu, standar keamanan yang optimal. Coba bayangkan kalau satu alat kesehatan itu tidak terpenuhi standar mutu, standar keamanannya, tentu ketika digunakan akan menimbulkan masalah bagi pasien maupun penggunanya. Nah, untuk itu maka dia mulai dari hulu sampai ke hilir, satu produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga ini harus memenuhi syarat. Jadi kalau dia diedar di pasaran, itu belum tentu semua memenuhi syarat. Jadi ada yang bahkan kadang-kadang tidak punya izin edar. Nah, ini kalau yang memenuhi syarat, salah satu persyaratan utama harus memiliki izin edar dulu. Nah, kemudian di dalam prosesnya dari mulai dia produksi di pre-market sampai dia dipasarkan, diedarkan, itu di post-market namanya, dari hulu hingga hilir harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Jadi itulah kira-kira mengapa dia harus memenuhi syarat. Dan kalau sudah beredar di pasar itu tidak menjamin dia memenuhi syarat. Ya. Oke, baik. Cari jodoh aja harus ada syaratnya ya, Bu Dir ya. Apalagi ini buat kesehatan kita. Betul sekali itu. Kemudian Bu Dir, apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menjamin alat kesehatan dan PKRT ini aman dan juga berkualitas untuk digunakan? Betul. Jadi salah satu untuk bentuk menjamin itu pemerintah membuat undang-undang ya, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan itu pertama harus memiliki izin edar. Kemudian memenuhi standar mutu. Jadi ada standar-standar mutu yang harus dipenuhi nanti di sana. Kemudian ketika diedar pun dalam proses penyimpanan, dalam proses pendistribusian itu juga harus memenuhi standar. Nah, jadi itu yang diterapkan pemerintah. Selain menerapkan standar-standar mutu baik bagi produsennya maupun distributornya, juga dibuat regulasi-regulasi di mana dia boleh dijual. Kemudian bagaimana iklannya yang diiklankan. Untuk alat kesehatan ini iklan tidak sama seperti komoditi lainnya. Iklannya harus betul-betul objektif. Bayangkan kalau misalnya kemampuan alat sebagai contoh diiklankan 100%, padahal pada saat pengujiannya dia hanya 70%, ini kan tentu akan menyesatkan masyarakat, akan berdampak bagi masyarakat. Selain diawasi iklannya, kemudian pada saat didistribusikan, dijual, vendornya juga harus memenuhi syarat. Siapa saja vendor itu? Vendor itu ada distributor, ada importir, ada penjual eceran. Nah, mereka punya izin nggak? Kemudian selain mereka punya izin, tempat penyimpanan mereka memenuhi syarat nggak?
Nah, ini juga yang harus dilakukan. Lalu juga diawasi oleh pemerintah ketika digunakan oleh pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, oleh klinisi yang menggunakan alat itu. Nah, ada komplain nggak yang timbul? Komplain misalnya pakai alat ini menyebabkan sesuatu bagi tubuh pasien. Nah, itu penanganan komplain itu harus kita kita lihat secara cermat. Jangan sampai karena penggunaan satu alat kesehatan berdampak pada adverse event atau kejadian tidak diinginkan karena satu alat kesehatan. Kemudian diawasi juga pemusnahan. Karena alat-alat kesehatan ini, setiap jenis alat kesehatan itu ada standar pemusnahannya yang juga nanti sangat terkait dengan kondisi lingkungan hidup sekitar. Nah, inilah pengawasan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari pre-market, dari hulu pada saat dia diproduksi. Di sana juga ada uji klinis yang dilakukan sebagai persyaratan. Kemudian di post-market ketika mereka diedarkan itu diawasi semuanya. Dan di dunia ini alat kesehatan ini dimasukkan dalam kategori highly regulated. Jadi satu aturan yang sangat ketat diterapkan terhadap alat kesehatan mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari produksi sampai distribusi bahkan sampai pemusnahan. Nah, inilah untuk memastikan agar masyarakat penggunanya betul-betul aman. Jadi itulah kira-kira ya. Oke, baik. Itu mungkin secara umum, Bu Dir. Tapi saat ini banyak masyarakat juga yang akhirnya beralih kepada online shopping. Apalagi pandemi COVID-19. Ini mungkin semua orang akhirnya nggak pergi keluar, belanja segala macam, termasuk alat kesehatan dan PKRT dari online shop. Tapi pertanyaannya, apakah si e-commerce ini, online shop ini juga berada di bawah pengawasan pemerintah, dan apakah juga sudah memenuhi syarat, Bu Dir? Betul. Jadi kita punya kerjasama dengan teman-teman e-commerce ini ya, banyak ya produknya itu marketplace-nya bermacam-macam ya. Ada Tokopedia, Blibli, ada Shopee, ada bermacam-macam. Kita juga sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan mereka, mensosialisasikan dalam rangka mencegah masyarakat untuk tidak membeli alat-alat kesehatan tidak memenuhi syarat. Kita sudah sosialisasikan bekerja sama dengan Kementerian Kominfo, kemudian Kementerian Perdagangan, bersama-sama memberikan edukasi kepada marketplace. Mereka kan punya persyaratan untuk ketika satu alat atau produk yang harus dijual di marketplace-nya. Nah, itu kita sampaikan bahwa persyaratannya harus punya izin edar. Karena kalau alat kesehatan tidak punya izin edar, pasti dia tidak melalui prosedur yang semestinya. Prosedur itu dibuat adalah untuk menjaga keamanan dan kualitas dari alat tersebut. Nah, punya izin edar. Kemudian kedua, orang yang menjual itu harus bersumber dari penjual atau vendor yang memang mendapatkan izin untuk itu. Nah, masyarakat tentu saja kita minta untuk ikut cermat, untuk tidak membeli alat kesehatan di online ini sembarangan. Nah, bisa cek nanti, tanyakan, kan ada komunikasi tuh kolom dengan si penjual. Tanyakan, ini punya izin edar nggak? Nah, kalau mereka memberikan izin edar, biasanya kalau alat kesehatan tuh izin edarnya 11 digit. Nah, 11 digit itu bisa dicek nanti, ada info alkes ya. Namanya ada, nanti kita berikan alamat websitenya. Nanti kalau sudah diberikan nomor izin edarnya, cek masuk ke website tersebut, cek apakah betul ini izin edar itu sesuai produknya, dan kadang-kadang juga ada expired date-nya di situ. Jadi bisa dilihat. Jadi dalam rangka pencegahan agar alat kesehatan ini tidak disalahgunakan, tidak hanya kepada pelaku yang marketplace atau e-commerce yang menjual, kita berikan edukasi agar mereka juga melakukan mitigasi pencegahan. Kita juga harapkan masyarakat melalui hari ini kita berikan hati-hati membeli, cermat membeli, bijak membeli, tapi cek. Pertama yang paling simpel bisa dicermati adalah cek izin edarnya.
Kemudian nanti dari izin edar yang tercantum dicek juga ke websitenya info alkesnya Kementerian Kesehatan. Apakah betul gitu. Sekarang kan banyak nih online shop dan kita juga harus bijak ya. Betul Bu. Ya. Jadi mungkin jangan asal dari harganya yang murah begitu ya, tapi tadi dari izin edar simple untuk ditanyakan. Baik Bu Dir dan juga Sobat Sehat, nanti kita akan kembali lagi, kita jeda dulu untuk saat, dan untuk kamu yang ingin bertanya silahkan di SMS WhatsApp kami 081187411919 atau mention langsung di Twitter Instagramnya @radiokesehatan. Pastikan tetap bersama kami Sobat Sehat di talk show eksklusif Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Ayah, abis makan nanti kita lihat-lihat sepeda yuk. Iya, ntar kita lihat ya, Dek. Lihat dulu aja ya, belum bisa. Kalau pegang boleh dibuka dulu ininya. Ayah, waktu itu ayah bilang mau beliin, padahal udah dari 3 bulan lalu. Iya, Dek. Sabar ya, Dek. Ayah juga lagi nabung kok buat beli sepeda Adek. Ayah, giliran buat rokok aja dibeli melulu. Tapi buat sepeda Adek, kapan nabungnya? Coba deh ayah bayangin, berapa banyak uang yang ayah udah keluarin buat rokok. Padahal mungkin bisa lebih manfaat buat yang lain kan? Tahu nih ayah, makanya berhenti merokok dong. Berdasarkan hasil survei Global Adult Tobacco, 67% perokok adalah laki-laki dan terbesar di dunia. Coba bayangkan, uang yang kita gunakan untuk rokok bisa untuk hal yang lebih bermanfaat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dit, kamu kalau bersin ditutup dong hidung dan mulut dengan lengan bagian dalam. Mana nggak pakai masker pula. Woi, gak usah khawatir, gue sehat kok. Kepedean banget sih lu, Dit. Ingat bro, banyak orang positif COVID-19 tanpa gejala. Jangan disepelekan. Lagian apa susahnya sih pakai masker? Gue pakai masker tetap keren. Waspada, virus COVID-19 dapat menular karena kena percikan air liur saat batuk atau bersin yang mengandung virus. Menggunakan masker mengurangi risiko penularan COVID-19. Gunakan masker saat bagian keluar rumah. Pastikan masker menutup hidung dan mulut dengan benar. Jangan sentuh bagian luar masker, bisa jadi ada virus yang tidak kelihatan. Setelah melepas masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir minimal 20 detik. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Disiplin pakai masker, jangan kendor bro. Film ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hai, saya Emeralda, ibu bayi menyusui dari Jakarta. Bayiku tumbuh sehat karena diberi ASI usia 6 bulan. Baru selanjutnya diberi juga makanan pendamping ASI atau MVASI. Begitu pula dengan ibu Siska dari Maluku. Hanya ASI saja sampai bayi umur 6 bulan. Tak perlu beli-beli. Juga ibu Yerangga dari Papua. Kita orang percaya ASI bergizi dan cocok untuk bayi. Kalau ibu Tata dari Jawa Barat punya alasan tersendiri. Cenah ASI hanya zat kekebalan, bayi tidak mudah sakit. Pendengar, ini Ibu Fatma, ibu menyusui dari Makassar. Biar Ki bekerja, ASI tetap bisa diberikan. Betul, beliau menyimpan ASI di dalam lemari es agar ASI tetap dapat diberikan walaupun sedang bekerja. Sementara Ibu Sarkawi di Madura, ASI saja cukup sampai 6 bulan. Kenapa harus yang lain lagi? Pendengar, Ibu Nani dari Sumatera Barat mengingatkan pentingnya memberi ASI saja. Setelah 6 bulan, ASI tetap diberikan dan mulai diberi NPASI. Ini indah parah lu udah makanan lain, ASI saja. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Radio Kesehatan. Untuk Indonesia yang lebih sehat. Radio Kesehatan. Sobat Sehat, kita kembali lagi di talk show eksklusif dan kita juga masih membahas mengenal alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT yang memenuhi syarat. Masih bersama dengan narasumber kami, Dr. Cut Putri Aryani MHK selaku Direktur Pengawasan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bagi Sobat Sehat yang ingin bergabung seputar topik bisa tanyakan di SMS WhatsApp-nya 081187411919 atau mention langsung di Twitter Instagramnya @radiokesehatan. Kita kembali lagi ke Budir. Tadi di segmen sebelumnya telah disampaikan alur agar kita bisa mengecek izin dulu sebelum membeli alat kesehatan PKRT di e-commerce. Namun bagaimana jika kita terlanjur sudah membeli alkesnya atau PKRT-nya yang ternyata tidak sesuai? Seperti apa, Bu? Jadi kalau sudah terlanjur membeli, ini tentu yang jelas uangnya nggak bisa kembali ya.
Tapi maksudnya supaya tidak terulang lagi atau yang sudah terlanjur dibeli ternyata ditemukan tidak ada izin edarnya, itu bisa dilaporkan. Laporkan kepada tadi melalui www.infoalkes Kemenkes ya .go.id. Nah, itu bisa itu atau di www.ewatchalkes ya .go.id. Bisa saya diberikan coba ininya supaya langsung saja. Di situ ada catatannya sih, saya suka lupa ini kalau harus menyebutnya. Nah ini bisa melalui www.infoalkes.kemenkes.go.id. Jadi bisa dilaporkan. Nah, setiap laporan yang masuk ini laporan banyak sekali kepada kami untuk yang seperti ini. Bahkan pelaku usaha sendiri pun melaporkan produk yang sejenis tapi memang bukan yang dia produk lain. Yang kita cermati, kita lihat kalau memang ada hal-hal yang tidak memenuhi ketentuan, maka ini bisa kita berikan mulai surat peringatan, kemudian sampai pencabutan izin kepada para distributornya untuk tidak mengedarkan barang tersebut. Karena barang yang tidak punya izin edar itu membahayakan, jadi itu sudah ilegal. Nah, teman-teman juga bisa kalau terdekat dengan penegak hukum juga bisa melaporkan, karena yang tidak punya izin edar itu sudah sangat ilegal. Jadi bisa lapor melalui aplikasi yang kami sediakan. Bisa juga langsung lapor ke penegak hukum yang ada di sekitarnya, karena barang yang tidak punya izin edar ini pasti ilegal. Nah ini kalau sudah terlanjur membeli ya. Nah, kemudian dilaporkan nanti bisa juga marketplace mana yang masih menjual alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar tersebut. Bekerja sama ya Bu ya, saling memberikan keamanan untuk masyarakat. Nah, tapi di lain tempat mungkin kalau tadi seputaran online shop dan juga e-commerce, bagaimana misalnya Bu masyarakat kita datang ke rumah sakit lalu mendapatkan atau dipasangkan alat kesehatan di dalam tubuhnya, tapi kemudian ada rasa tidak nyaman atau mungkin juga ada keluhan-keluhan yang ingin disampaikan. Apakah sebagai pasien kita punya tempat untuk menyampaikan keluhan tersebut? Bagus, ini pertanyaannya bagus sekali, karena fasilitas pelayanan kesehatan itu juga penuh dengan alat-alat kesehatan yang beragam ya. Jadi memang sangat mungkin terjadi pasien yang menggunakan alat itu akan mengalami dampak-dampak dari alat kesehatan. Nah, kalau ini terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan, yang pertama harus dilakukan adalah melaporkan segera kepada dokter perawat yang menangani, yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan itu. Karena fasilitas pelayanan kesehatan dia sudah punya aturan yang sedemikian, punya standar pelayanan yang sedemikian. Ketika ada keluhan dari pasien ini, apalagi yang disebabkan oleh hal-hal yang digunakan di rumah sakit, ini harus dilaporkan dan akan ditindaklanjuti. Dan kesehatan untuk menemukan standar itu juga mereka terikat oleh akreditasi dan penerapan standar-standar mutu lain. Nah, jadi ini memang harus cepat dilaporkan. Nah, kalau nanti misalnya setelah di pelayanan kesehatan itu ditindaklanjuti, sampai di rumah juga masih ada keluhan, ini harus dicermati benar-benar keluhannya karena penyakitnya atau karena alat kesehatannya. Ini kan bisa dilihat, kita pasang alat ini ternyata nih mengakibatkan hal-hal yang nggak nyaman ini di tubuh. Nah, ini harus pastikan kalau memang tadi juga yakin karena alat kesehatannya, selain melaporkan kepada fasilitas pelayanan yang tadi merawatnya, bisa juga masuk lagi ke InfoAlkes tadi untuk melaporkan kepada kami di Kementerian Kesehatan. Jadi inilah yang tadi mekanismenya, kalau memang itu disebabkan alat kesehatan, kami bisa melakukan tindakan-tindakan investigasi. Jadi ini memang kita cermati bersama, ini apakah betul nanti disebabkan oleh alat kesehatan atau hal-hal lain yang di luar alat kesehatan tersebut. Ada satu lagi aplikasi Mobile Alkes namanya.
Oke. Ya, jadi mobile alkes itu juga bisa diakses oleh seluruh sobat sehat untuk melaporkan hal-hal yang tadi. Tapi laporkan yang benar, maksudnya yang dilaporkan adalah betul-betul yang tidak punya izin edar, yang menyebabkan ketika dipakai digunakan itu ada timbul masalah di tubuhnya. Jadi cermati benar-benar. Ya kalau yang masuk itu tidak punya justifikasi yang kuat dan memang ini kan akan banyak sekali yang harus kita pilah-pilah nanti ya untuk laporan ini. Jadi itu akan makan waktu lagi. Jadi betul-betul memang yang dilaporkan adalah yang tadi ditemukan memang menurutnya digai tidak memenuhi syarat. Oke, baik. Nah, kemudian Budir, bagaimana pemerintah ini melakukan pengawasan terhadap berbagai alat kesehatan yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan ini adalah alkes yang memenuhi syarat, Budir? Betul. Tadi satu undang-undang sudah ditetapkan untuk menjaga keamanan dari produk alat kesehatan dan distribusi kesehatan. Itu salah satu adanya regulasi-regulasi. Sebenarnya regulasi terkait itu juga cukup banyak. Nah, tadi saya sampaikan dari hulu sampai ke hilir itu karena dia alat kesehatan ini adalah alat kesehatan yang dikategorikan highly regulated. Mulai dari uji klinik, dia diproduksi, kemudian dia dikemas, di package, itu di pre-marketnya semua itu memenuhi standar, harus memenuhi standar. Nah, kemudian ada kewajiban-kewajiban pada produsen yang diterapkan oleh pemerintah. Misalnya mereka harus punya sertifikasi GMP, kalau di pre-market itu. GMP itu Good Manufacture Practice, atau di kita di sertifikasinya disebut cara produksi alat kesehatan yang baik. Nah, itu ada standarnya, dia harus memenuhi itu. Kalau dia tidak memenuhi standar gimana? Nggak dapat izin edar. Nah, itu dia nggak boleh diedarkan, harus diulang lagi sampai dia betul-betul memenuhi syarat. Ketika dia didistribusi, pengawasan apa yang dilakukan oleh pemerintah? Nah, di aspek di ranah post market itu sama, hampir sama di seluruh dunia. Selain vendornya tadi dicek punya izin nggak, kemudian tempat dia berusaha, distributornya kan harus ada ruang penyimpanan. Datang dari pabrik misalnya, ya sebelum dikirim langsung ke misalnya ke fasilitas pelayanan kesehatan harus mampir dulu di tempat penyimpanannya si vendornya. Nah, ini ruangannya sampai ke persyaratannya, apakah ruangnya berjamur, pendinginnya cukup, tergenang air atau tidak. Nah, ini persyaratan yang sangat ketat yang diterapkan. Itu di aspek vendor. Nah, selain itu tidak boleh alat ini tadi sudah sampaikan diiklankan dengan iklan-iklan yang sama seperti komoditi lainnya gitu ya. Kan prinsipnya kalau mengiklankan itu menarik semaksimal mungkin orang yang punya. Kalau dalam alat kesehatan nggak bisa demikian. Jadi kalau memang dia misalnya kemampuan dia untuk pemeriksaan antigen misalnya hanya dari pemeriksaan laboratorium itu terbukti hanya 80% kemampuannya, ya dia nggak boleh diiklankan 100%. Nah, ini juga pengawasan yang harus kita lakukan. Prinsipnya iklan yang tidak objektif tidak dibenarkan. Karena itu akan menyesatkan pemahaman masyarakat. Nah, kemudian pengawasan lain di fasilitas pelayanan kesehatan, diwajibkan fasilitas pelayanan kesehatan mengkalibrasi alat kesehatan yang digunakan. Supaya apa? Kalibrasi itu kan untuk mentara ya. Kalau timbangan itu, supaya dia tetap nol, kalau kita naik timbangan selalu salahkan timbangan. Dari nol. Nah, supaya dia tetap di nol, jadi tetap presisi istilahnya, itu harus dikalibrasi. Secara dan punya wajib dari akreditasi mereka, dia harus dikalibrasi secara reguler. Nah, untuk apakah yang dikalibrasi atau tidak, tentu saja Kementerian Kesehatan nggak bisa sendiri, ada badan-badan institusi kalibrasi. Ada juga dinas kesehatan yang mengecek kan seluruh rumah sakit di wilayahnya itu dikalibrasi secara reguler nggak sih
dalam pemeliharaan, menjaga keamanan penggunaannya bagi pasien. Nah, itu dari aspek penggunaan, selain ada komplain-komplain yang disebabkan. Nah, kemudian ketika alat itu sudah rusak, kemudian tidak layak pakai, kan harus dimusnahkan. Itu juga diawasi pemusnahannya, memenuhi syarat merusak lingkungan tidak. Nah, itulah bentuk-bentuk pengawasan yang mulai dari hulu sampai ke hilir yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi kalau memang juga setelah pengawasan demikian ada hal-hal yang di luar kendali yang ditemukan, tentu ini tidak bisa sendirian. Jadi memang seluruh lapisan masyarakat, baik itu pemerintah pusat, lintas kementerian, kemudian pemerintah daerah, para pelaku usaha sendiri, organisasi profesi, akademisi, masyarakat, siapapun itu bisa memberikan informasi jika ditemukan ada hal-hal yang terkait dengan ketidakamanan atau mencurigai adanya peredaran alat kesehatan yang tidak memenuhi syarat. Nah, inilah yang ini butuh kerjasama semua pihak, termasuk sobat sehat nih, supaya berhati-hati, bijak untuk membeli alat kesehatan yang dibutuhkan. Oke, baik. Nah, itu memang dari hulu ke hilirnya benar-benar kompleks, tapi itulah yang harus dilakukan demi keamanan dan juga kualitas yang terjaga, sobat sehat ya. Nah, tadi karena sempat dimention juga oleh Budir seputaran iklan dari alat kesehatan. Di waktu pandemi lalu banyak tawaran pemeriksaan antigen, bikin iklan heboh-heboh lah segala macamnya. Lalu bahkan sampai ada yang perang tarif. Bagaimana Kemenkes menyikapi hal ini, Budir? Betul. Jadi kalau terkait RDT antigen itu memang banyak sekali yang digunakan oleh oleh masyarakat pada saat itu. Saya punya data ya, coba saya lihat dulu. Nah, pada masa pandemi itu ada sekitar 171 produk RDT antigen yang mendapatkan izin edar, baik yang yang AKL, alat kesehatan luar, itu 133, maupun yang alat kesehatan dalam negeri yang 38 ya. Kemudian ada dari 171 itu dilakukan, ini kewajiban kita juga Kementerian Kesehatan karena banyak digunakan dan ini juga potensi resiko. Salah satu bentuk pengawasan tadi saya lupa menyampaikan, ada pengujian alat kesehatan namanya. Kalau kita curiga alatnya tidak memenuhi syarat atau memang ini tinggi penggunaan dan betul-betul harus dijaga, kita harus menguji alat itu ke laboratorium untuk melihat bahwa alat kesehatan tersebut memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, kemarin dari 171 RDT antigen yang memiliki izin edar, 114 diantaranya kita kirim ke laboratorium untuk diuji. Nah, jadi dari 114 itu ada 12 produk yang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat apa oleh pemerintah langsung kepada distributornya, kepada vendornya, untuk ditanyakan dia mau memperpanjang izin edarnya atau tidak. Kita beri surat peringatan pertama. Nah, kalau dia mau memperpanjang izin edarnya, maka dia harus perbaiki yang tidak memenuhi syarat tadi. Kalau enggak, dia enggak bakal dapat untuk izin edar berikutnya. Artinya dia diberi peringatan untuk tidak mengedarkan lagi barang tersebut. Jadi kalau dia menyimpan di gudangnya harus dikarantina istilahnya. Jadi kalau di pengawasan alat kesehatan itu ada kalau polisi ada polisi lain ya, kalau kita karantina lain. Nggak boleh dikeluarkan sampai memenuhi syarat. Nah, kemarin itu ada. Saya lupa nih apakah ada yang kita cabut ya. Oh, ada 6 produk yang kita cabut izin edarnya. Nah, ini pakai SK Direktur Jenderal Farmasi. Ada 6 diantaranya kita cabut. Karena apa? Harus cepat ini kita lakukan supaya alat ini kan sangat sensitif ya, dan ini masif menularkan sekali. Jadi jangan sampai masyarakat yang menggunakannya nanti juga ikut malah tidak memenuhi syarat hasilnya. Kalau diperiksa sebenarnya mungkin hasilnya positif, tapi dari alat itu jadi negatif, ini kan bisa membahayakan orang lain. Jadi ada 12 yang tidak memenuhi syarat, ada juga yang masih diperiksa di laboratorium ya. Saat ini saya lupa jumlahnya, dan dari yang 12 itu ada 6 yang kita cabut itu.
Nah, inilah bentuk-bentuk pengamanan terhadap alat-alat di masa pandemi itu ya. Salah satunya ini yang masif sekali, yang memang kita ini. Jadi secara etika ketika mereka menayangkan iklan yang luar biasa dan tarif yang juga tidak relevan, itu kita berikan surat peringatan kepada mereka. Umumnya mereka itu akan segera memperbaiki. Jadi mereka mungkin tidak tahu bahwa mereka juga diawasi, begitu mereka tahu mereka segera mencoba untuk memperbaiki masukan yang kami berikan dan peringatan itu ditindaklanjuti oleh mereka. Oke, baik. Kemudian kita akan kembali jeda untuk beberapa saat dan Sobat Sehat nanti kita akan kembali lagi. Tentunya masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dan mungkin kamu juga punya pertanyaan Sobat Sehat ya seputaran Alkes dan juga PKRT ini. Silakan di SMS WhatsApp-nya 0811 874 1919 atau mention langsung di Twitter Instagramnya @radiokesehatan. Pastikan tetap bersama kami Sobat Sehat di talk show eksklusif. Hebat musiknya, sehat infonya, Radio Kesehatan. Udah ada yang masuk saya? Inilah dia, Maman Suherman. Baru salam-salam aja Pak. Terima kasih. Kata yang paling utama adalah kesehatan. Perilaku hidup bersih dan sehat penting bagi keluarga. Dan sehat itu mudah juga murah. Oh iya, ada 12 indikator keluarga sehat. Di antaranya, bagi ibu hamil, melahirkanlah di fasilitas pelayanan kesehatan. Bagi para orang tua, berikan imunisasi dasar lengkap pada bayi, ASI eksklusif, dan pantau tumbuh kembang balita. Untuk menjaga kesehatan keluarga, kita pun harus berperilaku sehat. Tidak merokok, gunakan air bersih dan jam bersih. Dan jangan lupa, ikut CKN. Dengan menjalaninya, kita sudah menjadi keluarga sehat. Ingat, keluarga sehat, kunci Indonesia sehat. Informasi ini dipersembahkan oleh Kementerian Republik Indonesia. Praktis 2 tahun. Masyarakat kebal, vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh, tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi, sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. Musik terbaik keluarga Indonesia, Radio Kesehatan. Sobat Sehat, kita kembali lagi di talk show eksklusif. Tentunya kita juga masih membahas tema terkait mengenal alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT yang memenuhi syarat. Dan Sobat Sehat, untuk kamu yang ingin bertanya silahkan di SMS WhatsApp kami 0811 874 1919 atau mention langsung di Twitter Instagramnya @Radio Kesehatan. Kita kembali lagi ke Budir dalam hal pengawasan alat kesehatan dan juga PKRT ini, apakah hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau mungkin ada pihak-pihak lain yang juga ikut terlibat, Budir? Ya, jadi kita harus tahu dulu Indonesia ini wilayahnya luas sekali ya. Pintunya banyak sekali nih. Dari mana-mana, alat impor yang masuk pun dari luar tanpa pengawasan bisa saja terjadi. Jadi memang ini sangat dibutuhkan kerjasama semua pihak, tidak mungkin oleh Kementerian Kesehatan sendiri. Apalagi di era otonomi daerah seperti sekarang, peran dari pemerintah daerah itu kita harapkan sangat memberikan kontribusi yang kuat, karena pintu-pintu masuk yang kecil-kecil ini banyak berada di wilayah-wilayah di daerah ya, sehingga tidak hanya teman-teman dinas kesehatan yang ada di daerah yang harus mencermati ini, kami juga berharap dari lintas unit pemerintah lainnya. Misalnya sekarang di pusat kita sudah punya kerjasama dengan
Kementerian Keuangan melalui Ditjen Bea Cukai untuk melihat, memantau arus impor ekspor alat-alat kesehatan yang masuk maupun yang keluar. Nah, yang masuk terutama apakah itu nantinya kita bisa kawal, apakah dia nanti akan beradaptasi untuk meminta izin, mengurus perizinannya kepada Kementerian Kesehatan atau tidak. Kalau tidak, ini dengan kerjasama ini ada sistem aplikasi yang kita gunakan yang nanti bisa memantau mereka, dan data ini digunakan untuk menindaklanjuti dan memberikan peringatan dan lain sebagainya sesuai ketentuan kepada alat-alat impor yang masuk tadi. Kemudian juga kerjasama dengan penegak hukum. Selain dengan bea cukai tadi, kita dengan penegak hukum dalam arti bagaimana jangan sampai ada beredar alat kesehatan yang betul-betul tidak memiliki izin edar. Ini sudah pasti melanggar undang-undang. Mengapa nggak punya izin edar? Itu tidak boleh. Karena memang satu, undang-undang memerintahkan seluruh alat kesehatan yang beredar harus punya izin edar. Artinya kalau harus punya izin edar, dia harus memasuki satu prosedur jaga mutu nanti. Karena ada persyaratan tadi, harus memenuhi standar, harus punya dicek lagi apakah alat kesehatan tersebut di laboratorium itu memenuhi standar-standar yang ditetapkan yang tertentu atau tidak. Nah, inilah yang hal-hal seperti ini yang memang membutuhkan kerjasama banyak pihak. Selain dari pemerintah lintas kementerian lembaga, pemerintah daerah, kita juga bekerja sama dengan teman-teman akademisi, klinisi dalam hal nanti bagaimana uji klinis dan lain sebagainya terkait dengan keamanan dari satu produk. Dengan para pelaku usaha juga kita minta agar mereka comply terhadap peraturan yang ada di Kementerian Kesehatan, agar mereka juga dalam menjalankan usahanya ini mempunyai rasa aman ya, dan komitmen mereka untuk memberikan alat kesehatan yang diedarkan betul-betul yang memenuhi syarat. Nah, selain itu juga dengan masyarakat. Nah, ini Sobat Sehat juga ikut nih, kita ajak untuk untuk ikut memberikan kontribusi di dalam mengawasi alat kesehatan. Caranya pasti dengan tadi bijak membeli, bijak menggunakan, kalau ada keluhan laporkan. Nah, ini yang tadi kita harapkan. Jadi semua pihak harus memberikan kerjasama supaya betul-betul Indonesia ini aman dari alat kesehatan yang tidak memenuhi syarat. Nah, itu memang membutuhkan kerjasama yang luas sekali dan kita membuka untuk itu. Ya. Oke, baik. Sesuai dengan tema kali ini tadi juga disebutkan ya kalau mau beli alkes, mau menggunakan alkes dan juga PKRT harus yang memenuhi syarat. Lalu bagaimana tipsnya dari Bu Dir nih untuk kita bisa mendapatkan kualitas yang baik? Saya kebetulan bawa 2 contoh ya ini ya. Kalau teman-teman di media sosial Instagram dan di Twitter yang bisa melihat secara visual mungkin bisa, tapi teman-teman yang di radio mungkin bisa membayangkan saja ya kira-kira. Jadi kalau kita ini ada contoh masker, nah masker ini masker medis. Kalau masker non medis itu tidak dipersyaratkan. Jadi hanya untuk masker medis karena kan banyak digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Nah ini pertama dilihat dulu kemasan, kemasannya masih rapi, masih tersegel dengan baik gitu. Kedua dicek izin edar. Nah izin edar ini kebetulan di masker ini mungkin teman-teman bisa lihat ya, di sini ada ditulis Kemenkes RI AKD, ada angka 11 digit. Nah jadi AKD itu alat kesehatan dalam negeri. Nah kalau AKL alat kesehatan luar negeri tetap harus ada nomornya izin edar. Nah ini biasanya izin edarnya 11 digit. Ragu-ragu nih, bener nggak sih? Apa jangan-jangan dia mencantumkan aja nih, gitu ya? Nah angka ini masukkan tadi ke InfoAlkes, ke www.infoalkes.kemenkes.go.id. Cek, betul nggak ya nomor ini tadi itu maskernya ini namanya yang tertulis di kemasan. Nah kalau tidak berarti dia palsu karena pakai
nomor lain dicantumkan ke sini, taunya dicek di situ alatnya bukan. Laporkan segera. Lapornya kemana? Ke eWatch, ke Mobile Alkes. Itu nanti bisa di ini ya, saya nggak hafal ini. www.infoalkes.kemkes.go.id, betul ya Bu ya? Terus ada yang Mobile Alkes, www.mobilealkes.kemkes.go.id. Ya. Itu ada eWatch juga, nanti silakan dilihat. Nah, setelah izin edar, dilihat dia diproduksi oleh siapa. Ini ada lagi nih pabriknya, tertulis nih. Nah, itu yang paling gampang yang teman-teman bisa lihat ketika mau membeli satu alat kesehatan, karena masker ini banyak dipakai ya. Nah, kalau untuk ini hand sanitizer yang tergolong ke dalam perbekalan kesehatan rumah tangga, ini sama. Kalau tadi alat kesehatan dia didahului oleh AKD atau AKL. Nah, kalau perbekalan kesehatan rumah tangga sama nih. Izin edarnya ada di sini, ini kecil sekali nih. Saya udah pakai kacamata plus berapa nggak terlihat, tapi teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian pabrik yang memproduksinya, kadang-kadang mereka tulis expired date-nya ada di situ. Nah, nanti dicek aja sama prosedurnya seperti tadi. Jadi bijaklah, gampang, sangat mudah untuk dicek dengan cara yang sederhana untuk mengetahui. Banyak kan pertanyaan juga kepada kami, gimana membuktikan itu maskernya palsu atau tidak gitu. Nah, ini yang paling gampang, dari kemasan dulu ya, dari kemasan dicek izin edar, kemudian lihat pabriknya, dan kalau mau memastikan betul tidak izin edar itu, masuk ke tadi aplikasi yang telah kami sebutkan. Nah, itu yang paling gampang. Nanti kalau menggunakan alat tersebut menimbulkan hal lain, itu juga bisa dilaporkan, dan itu akan kita cek dengan apa? Tentu melihat bahwa ketika alat itu digunakan memenuhi syarat atau tidak, harus diuji di laboratorium. Nah, itu yang harus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, bukan teman-teman yang menguji, enggak. Nanti dilaporkan, kami yang melakukan pengujian, sehingga seperti RDT antigen tadi, di masa pandemi, oh ketemu tidak memenuhi syarat 12, oh tidak memenuhi syarat lagi, oh dicabut izinnya. Itu yang kita lakukan. Demikian, jadi mudah-mudahan tips sederhana ini bisa diterapkan dalam hal teman-teman mengkonsumsi menggunakan alat kesehatan yang ada. Gitu. Oke, baik, itu sangat bermanfaat sekali Bu Dir, karena kan sekarang brand-brand itu ada banyak sekali pilihannya. Mungkin banyak juga yang akhirnya bingung harus pilih yang mana tadi ya, sesuai dengan keamanan, dicek izin edar dan juga sebagainya. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan, tapi kita akan bahas di segmen terakhir nanti, Bu Dir dan juga Sobat Sehat. Kamu yang masih ingin bertanya, silahkan kirimkan di SMS WhatsApp kami 081187411919 atau mention langsung di Twitter Instagramnya @radiokesehatan. Kamu jangan kemana-mana, setelah ini kita akan masuk ke segmen terakhir untuk membacakan pertanyaan dari Sobat Sehat. Tetap bersama kami di talk show eksklusif. Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama, guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masih ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys, dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu diobservasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Turut berduka ya Mbak. Direktorat Ketahanan aja bos. Iya boleh. Kenapa yang meninggal? Kita ada direktorat teman SMA. Meninggal karena kanker. Padahal 4 bulan lalu ketemu nggak apa-apa. Memang dia perokok. Setelah diperiksa menyeluruh, ternyata mengidap kanker paru dan udah stadium lanjut. Ya Allah, kasihan ya keluarganya. Makanya Pak, jangan merokok. Ingat keluarga. Kalau saya sih udah lama berhenti. Kerasa lebih sehat, bugar, dan produktif.
Jangan abaikan, lakukan deteksi dini kanker. Datangi puskesmas atau rumah sakit dengan membawa kartu peserta BPJS. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Suara apaan tuh? Aduh, ya patah kursinya. Hah? Aduh, kamu kenapa? Tapi nggak apa-apa kan? Aduh, malu banget nih. Gara-gara gue kegendutan. Kamu tuh bukan gendut, tapi obesitas. Betah amat. Ya enggak lah, siapa juga yang mau begini. Makanya, kalau nggak mau obesitas begitu, makanya jangan terlalu lebay. Kurangi mengkonsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. Banyakin makan buah dan sayur. Ngemil juga di stop, apalagi gorengan atau yang lemak-lemak gitu. Jangan lupa biasakan olahraga atau aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Wih, makasih ya tipsnya. Kalau kamu bisa, aku juga bisa deh. 1 di antara 5 orang usia produktif mengalami obesitas yang beresiko memicu terjadinya penyakit jantung, stroke, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Mari obesitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Sobat Sehat, kita kembali lagi di talk show eksklusif dan sudah di segmen terakhir. Saatnya saya membacakan beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat yang masuk. Dan kita sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ada dari Syamshu dari Jakarta. Ini Bu Dir. Bu Cut, saya mau bertanya, bagaimana dengan alkes yang banyak beredar di marketplace? Misal masker medis. Sekarang banyak sekali yang harganya murah dan banyak yang beli ya karena harganya murah. Terlepas tidak tahu itu punya izin edar atau tidak. Silakan. Ya baik, Pak Samsu di Jakarta tadi juga sudah sempat saya jelaskan, tapi tidak apa-apa. Ini supaya teman-teman juga lebih ingat. Nah, memang sekarang banyak sekali yang dijual di marketplace, di e-commerce, dimanapun. Nah, kami untuk marketplace sendiri yang e-commerce ya, sudah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak e-commerce ini dan bahkan sekretariatnya. Untuk secara terus-menerus kita beri edukasi kepada mereka, agar mereka juga tidak menayang atau menseleksi produk-produk alkes yang dijual di platformnya mereka yang betul-betul memenuhi syarat. Dan ini juga didukung kerjasama ini dengan Kemenkominfo dan Kementerian Perdagangan. Nah, kalau Kemenkominfo bahkan kalau ada alat kesehatan yang ditayang dan kita laporkan tidak memiliki izin edar, itu langsung di take down oleh mereka. Nah, ini yang pertama. Kedua, tentu kami sebagai pemerintah akan terus berupaya mencegah hal ini terjadi, tapi sekali lagi butuh kerjasama dengan teman-teman yang menjadi konsumen juga dari marketplace tersebut. Nah, beritahu sanak keluarga kalau sudah mendengar hari ini, tolong membelinya itu betul-betul seleksi dulu. Tanya izin edarnya, cek izin edarnya, untuk kemudian sudah dipastikan aman, baru dibeli. Nah inilah, jangan tergiur dengan harga murah, tapi yang penting aman dulu Anda. Kenapa? Kalau masker medis tidak memenuhi syarat, ini capek makainya, tapi tetap terjadi penularan. Karena apa? Tidak memenuhi standar. Sehingga tiba-tiba Anda yakin banget belinya bagus, misalnya wah dari produk apa, tapi karena dia tidak memenuhi standar, mungkin nanti kalau kita uji ternyata sensitivitasnya, sterilitasnya atau apapun dia tidak memenuhi syarat. Ini yang bisa-bisa terjadi penularan karena menggunakan alat kesehatan yang tidak memenuhi syarat. Jadi tolong lebih cermat lagi. Ini memang butuh kerjasama semua pihak, jangan tergiur oleh harga. Dan untuk platformnya terus kita akan kawal bekerja sama dengan banyak pihak untuk terus kita beri edukasi agar mereka tidak menayangkan produk-produk yang tidak memiliki izin edar. Itu Pak Samsu ya. Oke, baik. Semoga bisa terjawab Sobat Sehat, dan kita juga ada salam-salam dari @Suryani LSM66. Salam untuk Bu Cut, Suryani sudah bergabung dari Aceh. Salam kembali kepada Ibu atau Kakak Suryani di Aceh ya. Habaget ya. Waduh, sama-sama satu kampung ya Bu ya. Oke, baik. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya, Bu Dir, jika
pengembang inovator alkes dalam negeri, ingin mengembangkan alkes tapi background-nya bukan dari medis. Apakah ada institusi yang dapat memberikan bimbingan kepada kami dalam memberikan masukan aspek teknis dan medis agar sesuai standar? Dari Putra di Jakarta. Wah, Pak Putra nih, nampaknya ini investor yang mau. Ini sekarang betul, bagus sekali. Jadi saat ini pemerintah sedang menggalakkan, mendorong agar alat kesehatan, obat, produksi dalam negeri ini semakin banyak. Nah, untuk persyaratan ini Pak Putra kalau sangat berminat ini bisa langsung datang ke Kementerian Kesehatan di lantai 8. Ada satu direktorat yang memang saat ini dibentuk untuk mendukung, mendevelop semua produk alat kesehatan maupun obat yang mungkin bisa diproduksi di dalam negeri. Jadi silakan nanti konsultasi kepada Direktorat Ketahanan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Nah, di situ nanti Pak Putra bisa mendapatkan informasi seperti apa, tahap-tahap apa yang harus dilakukan. Kita harus mendukung adanya inovasi, adanya komitmen semua untuk betul-betul bisa mewujudkan peningkatan dari produksi alat kesehatan maupun obat dalam negeri. Kita sudah punya sebenarnya cukup banyak, tapi ini harus lebih banyak lagi. Kalau bisa satu saat semua kebutuhan alat kesehatan obat dalam negeri ini bisa terpenuhi oleh produsen-produsen dalam negeri. Terima kasih Pak Putra. Kita tunggu nih kedatangannya untuk konsultasi di Kementerian Kesehatan. Oke, baik. Semoga bisa terjawab Sobat Sehat. Dan Bu Dir, kita tidak terasa sudah di penghujung acara. Mungkin sebagai penutup dalam perbincangan kita di kesempatan hari ini, ada pesan sehat yang mungkin bisa disampaikan kepada Sobat Sehat terkait tema hari ini. Silakan Bu Dir. Baik. Jadi Sobat Sehat, hari ini sedikitnya Sobat Sehat sudah mendapatkan informasi mengenal alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang sedikitnya mudah-mudahan informasi itu bisa bermanfaat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal untuk bijak membeli, menggunakan alat kesehatan maupun perbekalan kesehatan rumah tangga yang baik. Memang mungkin belum semuanya dipahami, ya, tapi jangan salah, ikuti saja terus radio SRK, kemudian podcast kita. Nanti kita akan ada informasi-informasi lain yang kita berikan kepada teman-teman yang lebih spesifik. Tapi di awal mengawali, karena katanya nih radio SRK ini ternyata baru buka hari ini setelah sekian lama pandemi. Nah, jadi ini mungkin awal yang baik dengan topik-topik informasi lainnya yang nanti akan disiarkan, diberikan kepada masyarakat. Ikuti saja dan mudah-mudahan dengan informasi yang kami berikan hari ini, teman-teman sudah menambah sedikitnya pemahaman tentang bagaimana memilih alat kesehatan yang dijual secara ecer yang bisa teman-teman beli secara baik dan benar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan informasi yang kami berikan bermanfaat. Terima kasih. Luar biasa. Baik Sobat Sehat, demikianlah tadi kita simak bersama penjelasan menarik talk show eksklusif mengenal alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang memenuhi syarat. Bersama dengan narasumber kita Dr. Cut Putri Aryani MHK selaku Direktur Pengawasan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih Ibu Dir yang sudah bergabung dan juga sudah memberikan informasi. Semoga sehat selalu dan kita juga tentunya Sobat Sehat ya, saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Sehat yang telah bergabung di talk show siang hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan dan segera lengkapi diri dengan vaksin booster. Saatnya Andini pamit undur diri. Sampai jumpa Sobat Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.